Saya berharap Mas Nadiem dan keluarganya ya tabah, perjuangan kan belum berakhir, masih ada banding dan sebagainya. Karena mudah-mudahan ya, kebenaran akan ditemukan pada tingkat-tingkat berikutnya, dan mudah-mudahan lebih proporsional gitu. Saudara semua, senang bisa menyapa dan bertemu kembali. Saya selalu berusaha untuk berbicara jujur apa adanya dan terus terang. Untuk apa? Untuk berbagi pandangan tentang politik, hukum, dan pemerintahan, terutama situasi terkini. Bismillahirrahmanirrahim. Simak dan ikuti pembahasan ini sampai akhir ya, agar Anda semua mendapat pemahaman secara utuh. Baik, mari kita mulai. Silakan dipilih mana pertanyaan yang paling banyak muncul dan menarik untuk saat ini. Mas Rizal, saya pilih yang paling seger, Pak. Yang baru saja diumumkan beberapa menit, beberapa jam lah kira-kira gitu ya. 1-2 jam sebelum kita rekaman ini. Yaitu Nadiem Anwar Makarim, Pak Mahfud, akhirnya divonis 10 tahun penjara, denda 1 miliar, membayar uang pengganti 809 miliar, atau kalau tidak bisa, diganti dengan tambahan penjara 5 tahun. Ini sebuah drama persidangan yang sangat panjang, melibatkan emosi banyak orang, banyak pihak, dan pada akhirnya menetapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan serta Ristek di era Presiden Jokowi ini harus meringkuk di penjara. Sebagai seorang yang intens mengikuti ini, kasus ini, apa pandangan Pak Mahfud atas vonis hakim terhadap Nadiem? Saya tentu saja ikut sedih, ikut taruhlah kalau itu dianggap sebuah malapetaka, ikut berduka kepada Nadiem dan keluarganya. Meskipun sebenarnya secara politis ya, bukan secara yuridis. Sejak awal saya menduga akan ada vonis itu. Seperti yang terjadi sekarang, meskipun saya tidak membayangkan akan seberat itu. Sejak awal menduga? Sejak awal menduga kan saya katakan, ini apa sih masalahnya gitu. Kok seperti digiring agar Nadiem masuk. Tetapi sesudah dilihat secara politis, apa sih masalah politisnya kita juga tidak tahu gitu. Iya, Pak Mahfud seringkali mengatakan, iya kan, logikanya tidak masuk kalau Nadiem itu dipaksakan, tapi mau dikatakan itu rekayasa politik apa? Dia tidak punya musuh, tidak punya grup atau bisnis misalnya, gerbang politik, tidak ragu bisnis yang masuk dalam catatan agak hitam gitu kan, tidak ada. Ya, saya ikut sedih dan saya berharap Mas Nadiem dan keluarganya ya tabah. Perjuangan kan belum berakhir, masih ada banding dan sebagainya. Tapi bagi saya agak berat ya. Nadiem itu divonis 10 tahun, tapi kalau dihitung 15 tahun kata si Nadiem sendiri kan. Yeah. Kenapa 15 tahun? Karena 809 miliar itu nanti kalau tidak dibayar harus diganti hukuman penjara 5 tahun. Sementara dia pasti tidak akan membayar karena tidak punya uang itu. Menurut Nadiem ya selama ini. Di daftar kekayaannya juga tidak ada, di daftar yang di LHKPN maupun yang di luar-luar juga tidak ada. Keseluruhan saham di berbagai perusahaan yang dia miliki mungkin tidak sebanyak itu, sehingga dia katakan Nadiem merasa dihukum 15 tahun dengan denda 800 atau uang pengganti 809 miliar. Ya. 810 lah dengan dendanya ya. Dengan 9 dan 10. Ya sudah naik banding, kita berharap ada jalan yang bagus secara hukum dan konstitusional untuk tegaknya keadilan, kan gitu. Karena kan memang agak aneh gini loh, anehnya itu. Nadiem dihukum 10 tahun denda 809 miliar. Kenapa? 809 miliar ini uangnya AKP. AKP ini bekerja sama dengan Google. PT AKP itu aplikasi karya anak bangsa. Iya, itu maksudnya PT AKP kan. AKP kan, yeah. AKAP. Itu kan dulu didirikan oleh Nadiem, dan Nadiem pemegang saham mayoritas. Sesudah Nadiem jadi menteri, ini diputus oleh Nadiem, ya kan? Nadiem tidak ikut di situ lagi. Sahamnya dilepaskan. Sahamnya dilepaskan. Berarti Nadiem tidak ada ikatan. Tapi kemudian putusannya itu karena ini bekerja sama dengan Google membesarkan AKAP kan gitu, sehingga kebesaran AKAP dengan nilai 809 miliar itu berarti diduga dikolusikan dengan Nadiem, kan gitu kan? Kemudian diyakini oleh hakim itulah yang terjadi. Nah oleh sebab itu, kalau begitu tentu ada masalah dengan Google toh.
ada kerjasama kan dengan Google. Dan Google sudah memberi keterangan di dalam persidangan. Itu tidak ada gitu. Nah kalau sudah bilang tidak ada, itu bisnis biasa dan tidak ada bukti satupun yang mengaitkan Nadiem dengan dana itu, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Kok kemudian itu dijadikan dasar keyakinan bahwa itu adalah karena kerjasama AKAP dengan Google yang sebenarnya itu entitas yang semuanya berbeda dengan Nadiem. Nah, itu kan jadi pertanyaan publik gitu. Nah, oleh sebab itu ya kita berharap nanti proses banding, karena bagaimanapun kita ini negara hukum, kalau hakim sudah memutus ya kita kan tidak bisa apa-apa. Kita terimalah putusan ya, itu. Bayangkan kalau setiap putusan hakim kita lawan, gitu kan? Lalu tidak ada pengadilan, kacau negara. Putusan hakim sudah, tapi kalau hakimnya nanti terbukti bersalah, ya dikoreksi. Kalau kesalahannya itu kesalahan hukum, karena misalnya ada kaitan pidana, ya ditangkap hakimnya kan, itu seperti yang sudah kan, dipenjarakan hakimnya seperti Juamto itu dan macamnya. Tetapi putusannya itu harus tetap jalan secara bertingkat gitu. Jangan diinterupsi kalau orang tidak percaya ini tidak bisa dilaksanakan, tidak bisa. Hakim itu harus, putusan hakim itu ya harus diikuti gitu. Itulah sebabnya kita hormati. Seperti dikatakan oleh jaksa, tuntutannya kan banyak, dia 5,4 triliun atau berapa. Tapi hanya diyakini oleh hakim 809 M, kata jaksa, ya kita hormati gitu. Kita sudah berdebat, saling buka di depan sidang gitu. Nah itu saja Mas. Sementara mudah-mudahan kebenaran akan ditemukan pada tingkat-tingkat berikutnya, dan mudah-mudahan lebih proporsional gitu. Saya tetap melihat sangat tidak wajar tuh ada keyakinan 809. Tapi betul, saya tidak mengikuti intens apa perdebatannya dan bagaimana dokumennya. Bahkan konon pernyataan-pernyataan kesaksian dari luar yang sudah dibuat oleh jaksa itu tidak pernah diserahkan kepada penasihat hukum, kepada pengacara untuk pembelaan. Hanya dikatakan besok sampai hari ini, sampai divonis, janji-janji pemeriksaan lain, yang bukti-bukti lain yang ditemukan oleh jaksa itu tidak pernah disampaikan. Sehingga maka saya kembali, ini nampaknya memang digiring ke arah itu. Skenario-nya kebaca dari awal bahwa saya sejak awal begitu IBAM itu ditahan, kemudian diproses itu, arahnya ke Nadiem mesti. Karena kalau Nadiem tidak ditarget, tidak perlu IBAM ini, ya kan dia kan tidak. Itu maksudnya loh IBAM lagi. Iya kan? Gitu ya? IBAM kan tidak setuju terhadap semua itu, dan di dalam semua keputusan IBAM tidak tanda tangan atas keputusan itu. Kenapa IBAM masuk? Hanya karena diangkat oleh Nadiem, padahal dia juga tidak setuju kan di dalam putusan itu. Menarik Pak. Sehingga ini bisa, wah ini nampaknya memang target. Tapi saya tidak tahu sampai sekarang itu Nadiem tuh musuh politiknya siapa, musuh konglomerat hitamnya siapa dan sebagainya kan kita tidak pernah dengar ya. Ini anak lurus-lurus saja gitu. Kita tidak tahu, kita lihat aja lah. Tapi menarik Pak untuk Pak Mahfud mengatakan tadi bahwa menduga arahnya akan ke sana, karena kalau lihat hasilnya tadi ada 5 hakim itu, ada 1 orang yang dissenting opinion Pak. 4 lawan 1 lah kira-kira. 4 itu clear mengatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama Pak. Ya. Lalu yang dissenting opinion ini, salah satu hakim itu mengatakan tidak cukup bukti dan kesesuaian, tidak ada mens rea, tidak ada hubungan kausalitas yang mendukung antara investasi GoTo dengan kebijakan menteri. Jadi itu kayak Pak Mahfud maksudkan, tidak ada hubungannya, itu entitas masalah yang lain gitu. Lalu dihubungkan begitu saja. Gitu ya. Tapi terlepas dari itu, keyakinan hakim itu menjadi salah satu. Memang keyakinan hakim ini ya. Keyakinan hakim itu penentu terakhir. Penentu terakhir itu keyakinan hakim. Nah, keyakinan hakim itu kita kan tidak tahu, namanya keyakinan kan di hati, bisa dibeli, ya kan, bisa dijual, gitu ya. Atau bisa dengan ikhlas. Itu kita tidak tahu, itu soal lain. Masing-masing hakim itu pokoknya hakim menyatakan saya mutus begini karena saya yakin, oleh sebab itu tidak boleh diganggu gugat. Semua harus menghormati. Kan bisa aja, ya. Dibeli itu tidak harus uang ya, bisa karena promosi, pergeseran atau takut sesuatu, itu bisa saja terjadi lah. Ada bukunya tentang itu, bagaimana hakim-hakim itu bisa melakukan tindakan yang lancung begitu, itu kan banyak faktor. Tapi mudah-mudahan yang ini semuanya biar keluar dari hati, kita suruh uji itu ke tingkat pengadilan tinggi. Iya, Nadiem tadi mengatakan Pak, seusai sidang mengatakan dia akan naik banding karena meyakini bahwa apa yang terjadi pada dirinya itu adalah kriminalitas. Ya, dia dikriminalisasi. Proporsional kan Nadiem melakukan itu, Pak? Memang hanya itu yang bisa dikatakan. Hanya itu yang bisa dilakukan. Kalau
boleh nabok gitu nabok. Iya. Hanya boleh mengatakan gitu. Nggak mungkin ada cara-cara lain yang bisa dilakukan Hanya bisa mengatakan itu orang jalur hukumnya orang yang doef itu ya. Kan mesti hanya bisa mengatakan itu ya itu sedapat mungkin. Tapi tidak perlu juga terlalu putus asa. Terkadang keajaiban itu untuk menghadirkan kebenaran itu muncul di saat-saat diperlukan. Kita dukung aja perjuangannya lebih lanjut. Satu lagi Pak, ini spekulasi muncul di luar bahwa pihak istana diduga ini ada orang-orang yang mengatakan begitu. Bisa jadi pihak istana sedang memikirkan upaya seperti misalnya yang diberikan kepada Tom Lembong, Hasto dan Bu Ira. Misalnya ada mengatakan mungkin saja Presiden akan memberikan semacam amnesti, abolisi atau rehabilitasi. Pak Mahfud melihat kalau seperti itu terjadi bagaimana? Secara konstitusional itu memang hak Presiden. Tapi saya berharap itu tidak terlalu sering dilakukan. Itu bahaya bagi masa depan hukum. Apalagi sekarang definisi amnesti, abolisi, rehabilitasi, dan gerasi itu sudah bergeser artinya dari teori dasarnya. Misalnya amnesti itu biasanya diberikan dalam kasus politik terhadap hal yang belum diadili. Kalau sudah berjalan prosesnya itu namanya abolisi. Kalau sudah divonis itu namanya gerasi. Gitu. Lalu rehabilitasi itu kalau ternyata tidak terbukti atau presiden ingin itu. Nah, sekarang itu sudah bergeser. Misalnya abolisi diberikan kepada amnesti diberikan kepada orang yang perkaranya sudah berjalan. Itu kan sebenarnya melenceng teori dasarnya itu. Tapi apapun kalau teori dasar itu dianggap sudah diubah di dalam praktek ketatanegaraan kita, saya berharap dunia hukum kita ke depan atau menjauhi upaya-upaya presiden ikut campur. Karena nanti kalau itu dibiarkan, nanti orang kalau punya perkara larinya ke presiden. Udahlah, biarin di pengadilan. Nanti minta ke presiden lagi kalau hakim dan jaksanya tidak beres. Nanti kekuasaan peradilan, yudikatif itu akan terkooptasi oleh kekuasaan presiden. Dan itu bahaya sekali bagi masa depan hukum. Oleh sebab itu, istana supaya menahan diri. Jangan buru-buru amnesti, abolisi, rehabilitasi. Meskipun sekali lagi presiden punya hak untuk itu. Presiden punya hak konstitusional. Ya, dan sebenarnya itu ada undang-undangnya sendiri juga. Tidak bisa digunakan sembarangan lalu berbeda dari mekanisme yang diatur oleh undang-undang. Oke lah, itu kita bisa bicarakan di waktu lain. Ya, mungkin kita bicara yang lain dulu karena masih panas semua ini soal. Ya. Oke Pak, jadi sebelum lanjut saya sampaikan kepada Anda yang baru saja menyimak, silakan menyaksikan terus perdebatan atau diskusi kita ini untuk tahu bagaimana kira-kira hasil akhir dari isu-isu yang selama ini muncul. Dan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe dan nyalakan notifikasi Anda.